Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, imam kita Kiai Haji Masyhudi, beserta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk kita para hamba-hamba Allah. Kitab ini ditorehkan oleh ulama besar kita, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jamaah yang berbahagia, kita sampai kepada nasihat yang ke-8 sekarang, ya. Nasihat yang ke-8. Kitabnya kena angin, muter-muter terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Makalah yang ke-8. Nasihat ini anil A'mash, dari Imam A'mas, ismuhu Sulaiman bin Mahram Al-Kufi. Beliau adalah salah satu pembesar tabi'in. Murid terhebatnya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ahli qurra, ya, suaranya bagus, mengerti tentang qiraatus sab'ah, kemudian juga muhaddisin, mufassirin, ahli fikih. Ini Imam A'mas, ya. Apa kata beliau? Ma asallaha karimun ay hamidul fa'al, ya. Tidak akan durhaka, tidak akan maksiat kepada Allah. Siapa karimun? Karimun ini adalah hamidul fa'al, orang yang perbuatannya terpuji. Jadi, orang yang baik-baik, yang perbuatannya terpuji, dia tidak akan maksiat kepada Allah. Perbuatannya selalu dibimbing oleh Allah, ya. Tidak pernah melakukan hal-hal maksiat, ya. Wa huwa man yakrimu nafsahu bittaqwa. Nah, orang yang akhlaknya terpuji ini adalah orang yang yukrimu nafsahu bittaqwa, orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi takwa ini modal nih, modal utama kebahagiaan kita dunia dan akhirat, ya, ketakwaan. Wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, dan dia selalu ihtiras, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, ya. Apa-apa yang dilanggar Allah dia tinggalkan. Nah, inilah termasuk orang-orang yang dikategorikan hamidul fa'al, ay karimun, orang yang mulia, orang yang perbuatannya terpuji, akhlaknya mulia, selalu memuliakan dirinya, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan berupaya, ya, menjaga anggota tubuhnya daripada berbuat maksiat. Sebaliknya, wala atharud dunya ay la qaddamaha wala faddalaha alal akhirati hakimun, ya. Dan tidak ada yang lebih mengutamakan, katanya, kepada dunia, artinya lebih ngeduluin dunia, lebih mengutamakan dunia, alal akhirah, atas akhirat, hakimun, adalah orang yang hakim. Orang yang hakim, orang yang selalu mengutamakan akhirat ketimbang dunianya. Ai musibun fi afalihi, orang ini musib fi afalihi, artinya perbuatannya selalu benar,
cocok dengan perkataannya, itu musim. Kan ada orang ngomong A, kelakuannya B. Ya, tapi orang yang hakim, orang yang selalu mengutamakan akhirat ketimbang dunia, ini dia kata-katanya selalu, perbuatannya selalu benar, ya. Wa huwa man yamna'u nafsahu. Dia adalah orang yang yamna'u, orang yang mencegah nafsahu, dirinya sendiri. Ya, dari apa? Min mukhalafati aqlihi salim. Daripada berseberangan dengan akal yang sehat. Kan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tahu-tahu kita marah-marah tanpa ada juntrungannya, marah-marah aja. Secara akal sehat kan ini kagak benar ini. Ya, tahu-tahu kita orang nggak salah apa-apa kita omel-omelin. Ya, gitu. Nah, orang yang hakim, dia selalu bijak dalam beramal, bijak dalam berbuat, dia selalu mencegah dirinya daripada melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat, ya. Wal maqalah ats-tsaminah. Sekarang maqalah nasihat yang ke-8. Anil a'mas. Lah, ini terbalik ya. Anil a'mas ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu. Kata beliau, man kana ra'su malihi at-taqwa. Barang siapa yang modalnya adalah ketakwaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, ini modal kita ini takwa sama Allah. Apa sih takwa? Kita sudah sering dengar setiap Jumat. Khatib bilang apa? Imtithalu awamirillah. Ya, kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Seperti maghrib tadi, perintah Allah. 5 waktu, perintah Allah. Datang nanti waktunya bulan Ramadan, diwajibkan kita puasa, itu perintah Allah. Kita sudah kelebihan, sudah sampai nasab dan haul zakat, perintah Allah. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, dan berupaya menjauhkan larangan-larangan Allah. Nah, man kana ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modalnya ya adalah ketakwaan kepada Allah, kallat al-alsunu an wasfi ribhi dinihi, maka lidahnya itu tidak akan sanggup ya untuk mendeskripsikan, mengungkapkan, menggambarkan ya apa keuntungan agamanya. Artinya pahalanya begitu besar, lisan kita nggak cukup untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikan Allah, pahala-pahala Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melakukan apa-apa atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, sebaliknya, barang siapa yang modalnya adalah dunia, ya, tujuannya adalah dunia. Oh, tadi at-taqwa, takwa. Ini ada orang hamnya dunia aja, pengen ngejar dunia setinggi-tingginya. Disebutkan dalam Al-Quran apa? Man yuridu hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa fi ilaihim, ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia akan Allah berikan ke dunia. Tapi nanti di akhirat dia orang-orang yang kagak punya amal-amal sama sekali. Ya. Tapi kita orang-orang yang amal ibadahnya didasarkan ketakwaan kepada Allah, ya, Allah berikan kalimat innalil muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah kasih surga, Allah kasih kenikmatan, ya. Jadi dua hal dalam poin ini, kita landaskan dunia atau kita landaskan ketakwaan. Nah, upayakan kita landaskan kehidupan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang modalnya hanya mencari dunia aja, kallat al-alsunu an wasfi khusradinihi, maka lisannya tidak akan juga mampu untuk menggambarkan kerugian-kerugian tentang agamanya. Maka ada istilah orang tua dulu, kalau cari akhirat
insya Allah dunia dapat. Ya, orang cari dunia aja udah dia dapat. Wa fi ilaihim, kata Allah, Allah kasih semuanya. Jabatan dia kejar dapat. Ya, pengen punya rumah gede dapat. Tapi nanti di akhirat dia kagak punya apa-apa. Ya, dia sengsara. Wal ma'na man tamassaka 'ala taqwa, artinya pengertiannya orang yang bertakwa, orang yang berpegang teguh kepada ketakwaan kepada Allah. Dan ada jamaah sekalian, orang tuh mencari uang, mencari rezeki, itu standarnya kagak lagi ketakwaan. Yang penting pulang bawa uang. Ini bahaya. Kagak lihat lagi sisi takutnya kepada Allah, ada haram, ada syubhat. Ya pengen pulang bawa uang aja. Ini yang bahaya ya. Kita harus milih yang akan masuk ke dalam tubuh kita, tubuh anak kita, tubuh istri kita ya. Makanya barang siapa yang berpegang teguh kepada ketakwaan, bimtithali awamirillah ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabil ma'asi, dan berupaya menjauhkan maksiat-maksiat. Ya, maksiat terbagi-bagi, ada maksiat lisan, misalnya dusta, gosip, gunjing, fitnah ya. Ada dusta hati, gak kelihatan tapi hatinya sama orang suuzon aja, dengki aja, benci aja. Kalau beramal dia ria, ujub, ini juga dosa ya. Ada maksiat jawarih, emang kelihatan dah. Tangannya maksiat, kakinya maksiat, melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan, tubuhnya maksiat ya. Waliyadzubillah. Nah, ya, orang yang takwa adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Bi anna assasa, kata af'alihi bi muwafaqati syar'i. Nah, ini penting banget. Bahwa dasar aktivitasnya, perbuatan-perbuatannya itu bi muwafaqati syar'i, sesuai dengan ajaran agama. Ya, artinya jangan mentang-mentang lagi berkuasa semau-maunya, mentang-mentang lagi dikasih amanah semau-maunya, tetap ada jalur hukum-hukumnya. Ya, kita jajalin sesuai dengan koridor hukum Islam. Gitu. Maka kalau begitu Pak, falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Ya, orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, ya, seluruh perbuatannya berdasarkan syariat gitu, bukan hawa nafsunya. Ada orang jamaah berbuat itu tapi hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Ya, ajakan jelek daripada dirinya. Dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena seseorang, pengen dapat pujian misalnya. Ya, banyak orang-orang melakukan amal-amal tapi karena pengen dipuji. Nah, selama kita melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat, dan itu dasarnya ya, perbuatannya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis, falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maka baginya adalah kebaikan-kebahagiaan yang banyak dan tidak dapat dihitung tuh. Ya, ini orang-orang yang menjadikan takwa sebagai modal dalam kehidupannya, yang mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat besar, yang luar biasa. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafatin lisyar'i, sebaliknya barang siapa yang berpegang teguh kepada perkara-perkara yang mukhalafatin lisyar'i, bertentangan, berseberangan dengan syariat. Kata Allah apa? Suruh bekerja cari uang yang halal, jangan yang haram. Yang dia jalani cari yang haram terus. Itu namanya mukhalafatus syari'. Kata Allah apa? Sholat jalanin tepat waktunya. Marhaban Pak Ketua, marhaban. Sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Gara-gara hanya cari uang, cari kesibukan,
ninggalin sholat, namanya mukhalafatul syar'i, itu namanya berseberangan dengan syariat. Nah seperti ini, falahu sayyi'atun katsiratun, maka baginya keburukan-keburukan yang sangat banyak. Ajazat al-alsunu an dzikri dzalika bil adad, artinya lisannya tidak lagi mampu menceritakan berapa banyak kerugian-kerugian yang dia dapat. Ya, kenapa? Karena amal ibadahnya semuanya hanya mencari target dunia aja, tidak berdasarkan kepada syariat Islam, tidak bertumbuh kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dan kepada perkataan orang-orang saleh. Ya, itu nasihat yang ke-8. Masuk ke nasihat yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri, ini murid daripada tadi Imam A'mash, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Wa huwa Syekhul Imam Malik, ya, bayangin Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini tabi'in. Imam Sufyan Ats-Tsauri belajar dengan Imam A'mash, lihat tingkatannya. Maka dipilihlah oleh Ibnu Hajar tingkatannya yang diambil. Perkataan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lalu masuk kemudian kepada makasih. Lalu masuklah kepada perkataan-perkataan tabi'in, ya. Tabi'in juga dilihat urutannya juga urutan yang paling senior, baru bawahan-bawahannya, ya. Jadi ini kitab ini sangat nafis, sangat berharga sekali, luar biasa ini. Taib. Maqal yang ke-9 dari Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau adalah Syekhul Imam Malik. Apa katanya? Kullu ma'siyatin, katanya, nasyi'atun an sahwatin. Semua maksiat, ya, yang tumbuh, ya, maksiat yang kita lakukan, ya, an syahwah, berdasarkan syahwat, ya, ai istiyaqul nafsi ila syai'. Syahwat itu bapak-bapak ajakan nafsu. Kita sadar dalam Al-Quran ada nafsu ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa ngajak kepada keburukan. Ini dilihat dari sisi linguistik, balaghiyah sangat tinggi kekuatannya. Pakai inna li taukid inna nafsa. Kemudian pakai lam taukid lagi, la. Asalnya inna nafsa amiratun, khobarnya mufrad juga, tapi menggunakan ammarah, sighah mubalaghah, dikuatkan dengan inna pakai lam taukid. Itu luar biasa. Sesungguhnya nafsu itu terus menerus ngajak kepada keburukan, ya. Kata baginda Rasul setelah pulang daripada perang Badar, perang yang sangat hebat itu, Nabi kumpulkan semua sahabat. Kata Nabi apa? Wahai sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil, padahal perang Badar itu luar biasa, ya. Pasukan Nabi hanya 300, musuh 1000-an, 1/3. Nabi bilang kita baru saja pulang daripada perang kecil menuju perang yang sangat besar. Sahabat tanya, ya Rasul, apakah ada perang akbar min ghazwati Badrin, yang lebih besar di perang Badar? Ada. Jihadu nafsi, perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri, ya. Yang paling jelek ini amaratun bisu, isinya kalau mau diperjelas lagi ada di situ, ya, apa? Nafsu syaitan, nafsu iblisiyah. Apa maksudnya? Karakter iblis, setan itu dia sombong. Ada dalam diri kita sifat-sifat sombong, merasa tinggi, merasa lebih, ya. Seperti iblis, kata Allah sudah sujud ke Nabi Adam, nggak mau, nolak, merasa lebih hebat, lebih besar. Ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani
minan nar. Iblis merasa besar. Ya. Yang kedua ada nafsu syubuhiyah, nafsu binatang buas. Binatang buas kalau lihat mangsanya kan main terkam aja. Akal sehatnya hilang. Emosinya menggebu-gebu. Kagak bisa menahan apa? Kazimul ghaiz. Kagak bisa menahan amarahnya. Kadang tangannya main jalan aja peletak, kakinya main nendang aja, mulutnya main kata-kata seenaknya aja. Ya, itu ada dalam diri kita juga nafsu binatang buas. Sampai tingkatnya nanti kalau kagak bisa ditahan nih, orang-orang yang menahan amarah bisa main tangan, bisa membunuh, bisa dipotong-potong tuh orang, dimutilasi. Ya, itu gara-gara orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nafsunya seperti binatang buas. Contohnya yang gampang, Hindun. Ya, kalau kita dibawa umroh ke Uhud, kita tergambar bagaimana di situ hebatnya perang Uhud. Surah Al-Baqarah menceritakan ada isu hebat dari jin. Laqad qutila Muhammad. Muhammad telah terbunuh. Ya, perang yang begitu hebatnya itu goyah itu pasukan muslimin dengan Nabi terbunuh. Ini gosip aja tuh. Kemudian di sebelah sana Sayyidina Hamzah gugur, wafat, meninggal dunia. Ya, terbunuhnya dengan cara yang licik. Hindun ini ya menyewa anak buahnya namanya Wahsy. Wahsy itu emang buruk, perbuatan buruk, rupanya buruk, orangnya juga jelek emang. Kita bunuh Nabi dari ya bersembunyi-sembunyi, dia ahli tombak, ditombak dari jauh, gugurlah Hamzah. Sudah wafat, ya laporan Hindun, Hamzah sudah mati, tewas sudah. Masih kagak percaya. Lihat orang yang di hatinya ada dendam dan kebencian, ada amarahnya kayak binatang. Kalau Hindun perempuan, aina jassatuhu, mana jasadnya? Di sebelah sana. Itu dia lari melompati sekian banyak jenazah dan kancah peperangan. Sudah dapat jenazahnya, sudah mati, enggak bergerak, masih belum puas, ditendang-tendangi. Diambil pisau dibelah ke dadanya. Baik, dibelah dadanya. Diambil hatinya, dia makan lagi. Kan karakter perempuan kan geli sama darah, sama pisau, ya karena itu. Tapi kalau orang sudah kerasukan, nah ini setan, sifat-sifat binatang hadir dalam dirinya, lihat, ya dia bisa melakukan yang lebih hebat daripada ya lelaki. Ya. Yang ketiga ada nafsu basyariyah dalam diri kita, ada muatan memang manusiawi. Pengen nikah, ada nafsu situ. Pengen makan. Apa sih nafsu? Al-quwa al-ghaibiyah, kekuatan yang kagak kelihatan tapi ada dalam diri kita. Ketika bapak-bapak pengen nasi goreng malam-malam, apa yang dilakukan? Dia lihat dapur kagak ada nasi. Kan dia keluar rumah, dia bawa motor, dia cari keliling. Itu nafsu. Sampai dapat. Mengapa? Nafsuka in lam tastaqil haqqa bil haqqi syaghalka bil batil. Kata Imam Syadili, nafsumu jika tidak engkau sibukkan dengan yang baik-baik, dia akan sibuk dengan hal-hal yang batil-batil. Ya. Jadi jamaah sekalian, ada nanti dosa kejahatan dari syahwat, ada yang dari kesombongan. Ya. Saya mau tambahin lagi. Nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Lawamah ini dia labil, tapi sudah mulai mendekat kepada kebaikan. Senang ke masjid, senang hadir di majelis ilmu, tapi hatinya belum bersih. Ada muatan riya, ujub, takabur. Ya, nanti baik, nanti buruk. Yang paling bagus nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini isinya dirinya sudah mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub. Orang-orang yang sudah terjaga sama maksiat dan dosa. Hidupnya selalu berisi dengan amal-amal soleh manfaat untuk umat.
Ya, radiyah, ridho dengan semua takdir Allah. Apapun yang Allah tetapkan buat dia, keluarganya dia terima, kagak pernah ngedumel. Mardiyah, setelah mendapatkan ridho dari Allah. Kamilah, jiwanya sudah sempurna. Nah, kalau seperti ini bapak-bapak baru dah, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu akan merasakan kematian. Jangan sampai kematian datang kita masih di level nafsu ammaratun bisu. Atau yang kedua, lawamah. Kita minta sama Allah pas datangnya kematian kita dalam kondisi yang apa? Nafsu mutmainnah. Nah, itu upaya tarbiyah ya. Kita upaya diri kita bertemu dengan Allah dengan kondisi yang jiwa-jiwa yang mutmainnah ya. Ini kajian tasawuf diantaranya. Baik. Jadi setiap maksiat ya yang tumbuh, yang berakar dari berdasarkan syahwat. Apa syahwat itu? Istiyaqun nafsi ila syai', keinginan, kerinduan nafsu kepada sesuatu. Fa innahu yurja ghufranuha. Nah, jadi setiap maksiat yang dasarnya adalah syahwat itu diharapkan ampunannya. Ay al-maksiyah, artinya ada pintu-pintu ampunan dari Allah. Ya. Sebaliknya, kullu maksiatin nasya'at ya an kibrin. Nah, setiap maksiat yang tumbuh dari kesombongan, artinya faktornya dasarnya kesombongan, ay da'wal fadli, dia mengklaim dia punya kelebihan. Ya, punya segalanya. Fa innahu la yurja ghufranuha. Sesungguhnya maksiat yang berdasarkan kesombongan itu tidak diharapkan ampunannya ya. Kenapa? Li'anna maksiat iblis kana asluha ay maksiyah minal kibri. Karena maksiatnya iblis itu sumbernya, dasarnya dia berbuat maksiat adalah karena kesombongan. Ya, iblis lupa yang memerintah adalah siapa? Allah. Ya. Fasajadatil malaikatu illa iblis aba wastakbara. Disuruh Allah sujud, kagak mau iblis. Kenapa? Merasa besar. Jadi orang kalau punya sifat sombong itu kebenaran tertutup. Cahaya ilahi tertutup. Lihat bagaimana ajaran Islam yang begitu sempurna dibawa oleh baginda Rasul. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab tahu itu. Tahu majabihi haqqun. Pernah terjadi peperangan ya, kalau gembong Quraisy tanya sama Abu Jahal, sebetulnya yang dibawa keponakan kamu itu benar apa salah? Semuanya benar, kagak ada yang salah. Jangan kenceng-kenceng, nanti kalian tahu semua. Kenapa? Ananiyah, kesombongan, merasa paman, merasa umurnya lebih tua, ya. Kita banyak di masyarakat begitu tuh, paman kita nggak menghargai kita, masih melihat kita masih ya itu mah keponakan gua tahu dia kecilnya dulu, gitu. Padahal orang berjalan, berproses, berkembang, ya. Nah, itu tidak dilihat itu, ditutup nur nubuwahnya. Kenapa? Ada kesombongan. Ya. Makanya bapak-bapak, orang nuntut ilmu kagak boleh sombong. Ditutup hatinya, nggak dapat ilmu dia. Dia hanya dapat nanti apa? Idrak doang, paham apa? Dapat wawasan doang, nggak melahirkan amal soleh. Nah, ya kita pengen dapat ilmu, kemudian melahirkan amal soleh. Ya. Yaz'umu annahu khairun min Sayyidina Adam tuh. Iblis merasa mengklaim bahwa dia lebih baik daripada Sayyidina Adam. Ya. Wali anna zillata Sayyidina Adam alaihissalam, ya, karena zillah apa zillah? Tadi tergelincirnya Nabi Adam alaihissalam kana asluha minasyahwah. Beda tuh. Kalau Nabi Adam dia melanggar perintah Allah, dasarnya adalah syahwat, tergoda.
ya pengen apa kata Allah, la apa ayatnya, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa ini di sorga semuanya boleh kau pakai fasilitasnya, kecuali ini pohon nih. Pankhuli, jangan disentuh, jangan didekati. Didekati jangan apalagi disentuh. Nah, lupa dia. Ya, karena godaan yang begitu dahsyatnya, keinginan yang begitu besar dalam dirinya, pengen. Nah, ya, jadi dasarnya adalah syahwat. Beda dengan iblis tadi. Ya, di dasar adalah kesombongan. Bisa babi istiyaqihi ila dzauqi thamrati syajarati syahwah. Ya, al-muntaha anha. Dengan sebab keinginannya untuk merasakan buah syajarati syahwah tadi, bakhuldi. Pengen banget, penasaran. Jamaah kan pernah merasakannya, pengen banget. Itu jangan diikutin terus tuh. Ya, kalau pengennya yang jelek. Malam-malam bangun pengen apa? Pengen maksiat ya jangan diikutin. Kalau pengennya ibadah ya lanjutin. Itulah namanya kita di situ ada muraqabah, musyahadah, melatih diri kita. Ya, untuk takut kepada Allah, melakukan hal-hal yang Allah larang. Berikutnya makalah yang ke-10. An ba'di zuhad, dari sebagian tokoh-tokoh orang-orang zuhud, ya. Wa hum alladzina ihtaqarud dunya. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan dunia atau tidak butuh kepada dunia. Walam yubalu biha. Mereka tidak berlebihan dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Tetapi mereka mengambil dari dunia itu hanya sekedar kebutuhan mereka saja. Artinya kagak tamak banget sama dunia. Man adnaba dzanban, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, ay tahmiluhu, dia bawa tuh ya, wa huwa yadhaku, dan dia kemudian ketawa-tawa. Orang melakukan dosa Pak, harusnya apa? Menyesal kan? Menangis, tahu salah. Malah yang paling bahaya namanya batrul haq. Udah salah, dia tutupin untuk kesalahan, dia ambil lagi argumen-argumen untuk menguatkan pendapatnya. Ini yang paling bahaya. Ya, udah salah, dia tutupin kesalahannya, dia kagak ngaku. Harusnya kan orang salah ngaku, mohon ampun, niat memperbaiki. Ini udah salah, dia tutupin, dia ambil segala macam argumen, segala macam cara untuk menutupi kebohongan itu. Namanya batrul haq, udah menerobos kepada kebenaran, ya. Nanti dia akan apa? Yadhaku ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi, ya. Fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Orang melakukan maksiat dia ketawa-tawa, dia gembira, bukan dia nyesal, minta ampun. Nanti dia akan Allah masukkan ke dalam neraka dalam keadaan ngejengker dia. Apa ngejengker? Nangis, meraung-raung. Ya, begitu. Li'anna haqqahu ayandima wa yastaghfirullah. Karena sebetulnya orang melakukan kesalahan dia harus menyesal. Maka disebutnya tubna ilallah, ya Allah kami taubat kepadamu. Wa raja'na ilallah, ya Allah kami ingin kembali kepadamu. Wa nadimna, ya Allah kami menyesal ala ma fa'alna, atas semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Wa azamna, dan kami berazam alla nauda ilal ma'asi abadan, untuk tidak lagi kembali kepada maksiat selama-lamanya. Ya, ini syarat ya orang-orang yang senang suluk kepada Allah. Dia setiap malam Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ya, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Jadi hak
atau kewajiban, keharusan orang yang melakukan kesalahan dia menyesal. Kedua, wa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah lidzalik, atas dosanya. Sebaliknya, wa man ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dia menangis. Bapak-bapak nanti malam bangun malam, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur tuh sholatlah taubat, sholat qiyamul lail, minta ampun, istighfar, menangis kita tuh, meneteskan air mata syukur, air mata taubat, ya. Kenapa? Hayaan minallahi ta'ala, karena malu kita sama Allah. Wa khaufan minhu ta'ala, karena takut kita kepada Allah. Ala taksirihi fi tilka ta'ah, atas taksir, atas kekurangannya dalam ketaatan itu. Jamaah sekalian, kenapa tadi Pak Imam habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, padahal habis berbuat kebaikan, habis taat sama Allah. Kenapa istighfar? Karena kita merasa takut sholat kita tadi kurang sempurna. Dalam hal apa? Tamakninanya misalnya, bacaannya, khusyuknya. Ini yang paling sulit, khusyuknya. Bacanya sudah subhanallah, udah bagus banget, udah enak banget, qori, hafal Quran. Tamakninanya sudah fikih, ngerti fikih. Khusyuk itu yang selalu sulit kita, ya, hilang. Allah angkat ketika kekhusyuan di umat. Ini paling bahaya. Ada orang yang sholatnya ghaflah, lalai, terkadang dia kagak sadar udah sujud apa belum, udah ruku apa belum, udah baca apa belum, ya. Saya punya buku judulnya Risalatus Shalah, membahas tentang sholat orang yang ghafil, orang yang tarik, orang yang sholat munaji rabbahu. Orang yang sholat maknanya dia sedang bermunajat kepada Allah, ya. Baik. Fa inna Allah ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Nah, sebaliknya, kalau dia ibadah kepada Allah, dia menangis, takut kurang sempurna, maka kita suka doa, Allahumma tammim apa? Taksirona ya Allah, ya Allah, sempurnakanlah ya Allah kekurangan kami ya Allah, begitu. Lagi sedekah takut terselip ada riya, ya Allah sempurnakan amal soleh saya ini ya Allah, biar Kau terima ya Allah, gitu. Nangis kita, nanti katanya Allah akan masukkan dia ke dalam sorga, wa huwa yadhaku, dia dalam keadaan tertawa, artinya gembira, ayyafrahu ghayatal farhi, ya, dia masuk ke sorga dengan penuh gembira, li husuli matlubihi, karena mendapatkan apa-apa yang dia inginkannya, wa huwa afuwullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah ta'ala. Masih ada waktunya? Udah? Ya udah ya. Akan ditanya jawab aja atau kepanjangan. Siapa yang mau bertanya silakan. Setelah beliau sampaikan mungkin ada yang kurang dipahami atau ada masalah lain, monggo silakan. Ya, tafadhalu. Ya, dari masalah nafsu dan godaan setan. Sebenarnya setan itu kalau mengganggu manusia itu atau menggoda itu bisa nggak kalau dia punya kuasa? Kalau manusianya memang nggak menggoda atau nggak mau melakukan itu, setan bisa berbuat apa? Sehingga sebenarnya saya yang mau tanya itu sebenarnya setan itu punya kuasa nggak sih? Punya kekuatan nggak? Kalau menghadapi manusia sebenarnya. Ya. Memang tugas setan, iblis menggoda ya kita manusia untuk terus mencari teman-teman sebanyak-banyaknya di neraka tadi. Nah, kata Nabi, kata Allah, silakan goda semua umatku, hamba-hambaku. Ya, orang-orang yang imannya emang lemah, dia tergoda. Ya,
Tapi illa man rahima rabbi, jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, hati imannya kuat, ya, ilmunya cukup, dia paham setan aduun lahu, musuhnya, ya, jangan diikutin. Tapi setan, ya, dalam hal-hal yang membuat kita takut misalnya, itu bisa hilang dengan kita membaca ayat-ayat. Makanya ada istilahnya ta'awudz, berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, ya. Tapi yang berat antara setan sama nafsu, kekuatan mana? Kekuatan nafsu. Nafsu tu'awiduka wa tu'awiduka wa tu'awiduka, terus ngorong-ngorong kita sampai kita kalah. Maka istilahnya apa? An-nafsu tunazi'uka, ya. Katanya gini, innal mu'mina khuliqa muftanan. Orang mukmin itu diciptakan penuh dengan segala ujian-ujian. Katanya ujiannya baina khamsis syada'id, antara 5 bentuk tuh. Ya. Pertama datangnya dari orang muslim yahsuduhu. Ini gangguan deh. Orang muslim yang hasad, yang iri aja. Kedua, orang mukmin yang orang munafik yang yubghiduhu. Orang munafik sama kita benci aja bawaannya. Orang kafir yuqatiluhu, memerangi kita, walan tardu angkal yahudu, dan seterusnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kalau 4 setan. Yudilluhu, kalau setan tugasnya yudilluh, menyesatkan kita. Waktu sholat, tahu nih sholatnya perintah Allah, bagaimana nih biar dia kagak sholat. Lagi ngaji udah bagus, bisa hadir di masjid ilmu. Kata setan, bagaimana nih masjid biar berantakan nih, biar hilang keberkahannya. Dia buatlah ngobrol satu sama lain. Setan tuh. Tapi yang paling berat yang kelima. Ini 4 istilahnya internal, ini yang eksternal, ya, nafsu. Nafsu apa? Ya, yang internal 1 nafsu. Nafsu tunazi'uka, merongrong kita tuh, sampai kita jatuh kalah. Kayak anak kecil misalnya minta diberikan mainan, dia terus merengek sampai dia dapat tuh, gitu. Itu nafsu gitu. Istiaku syai, gitu ya, kerinduan kepada sesuatu, pengen. Ya. Kalau keinginannya tadi bittifaqi syar'i, sesuai dengan syariat, nah, bagus. Pengen nikah, ya bagus. Orang tuanya kalau bisa kasih jalannya. Kalau pengen maksiat, ya jelek, jangan. Ya. Jadi setan dia bisa menggoda manusia di saat kita sedang lemah memang. Kita jauh dari Allah. Ya, tapi ketika kita kembali kepada Allah, kita kuatkan iman kita, itu kita akan menang. Laisa alaihim sultanan, kata Allah. Setan kagak bisa menguasai diri kita. Bagi orang-orang yang man rahimahu rabbi, orang yang mendapatkan rahmat Allah. Masalah gini, Pak. Disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin. Ini orang kupingnya kagak pernah dengar nasihat. Hidupnya semau-maunya aja. Sekelilingnya adalah orang-orang yang jelek-jelek, maka yang masuk ke kupingnya adalah semua yang jelek-jelek. Kagak ada hidayah, kagak ada nur, kagak ada ilmu. Setan makin kuat itu, yudilluhu, yuwaswisuhu, terus makin kuat. Nah, orang yang seperti ini akan terus terbawa dengan setan, terbawa dengan nafsunya. Tapi ketika dia berada di majelis ilmu bersama ulama, dengar Al-Quran, kuat zikir, yang datang tuh waridat ilhamiyah, beda, ada warid, cahaya, ilmu, pembelaan Allah, ta'yid, kekuatan itu, artinya membentengi diri kita. Makanya kalau kita nggak bisa bangun sendirian, ayo kolektif. Ada takwa pribadi, ada takwa kolektif. Kita nih belum bisa dibangun malam, ayo Ustaz, ayo kita bikin nih seminggu sekali kita qiyamul lail. Bisa gitu, agak terbangun dulu. Ini namanya sarana doang, sarana. Tapi kalau bapak-bapak sudah bisa bangun tiap malam sendirian, ya, udah cakep banget. Berzikir setiap malam sendirian, itu hebat. Ya, kebanyakan orang ketika berjama'i semangat, tapi itu ada nafsu.
nafsu. Ketika sendirian lemah, dia nggak kuat. Nah itu. Nah, bagaimana kita ciptakan amal kita benar-benar lillah karena Allah, bukan karena nafsunya. Bahkan sebuah tarbiyah ngajarin kalau kita melakukan sesuatu ada nafsu. Jamaah paham gak kalau saya ngomong ada nafsu? Maksud nafsu itu pengen dapat pujian. Amalnya bukan karena Allah. Ada ujub dalam dirinya, itu nafsu itu. Kagak murni ikhlas lillah karena Allah. Nah inilah yang harus kita waspadai terus menerus. Ya. 2 kata Imam Ghazali, penyakit hati banyak banget, cuman 2 yang paling bahaya. Ujub sama riya. Orang ujub riya kagak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, tertutup. Kemudian tidak mendapatkan ta'yid wa nusrun, kekuatan pertolongan dari Allah. Ketiga, amal ibadahnya akan habis terus, digerogoti dengan penyakit hati riya dan ujub. Ya, yang lain kan banyak, tapi yang paling berat ini. Kalau ini sudah bisa kita jaga, yang lainnya akan kita bisa menang. Nah, upayakan setiap kita berbuat niat ikhlas karena Allah. Itu penting. Kita lihat nawa itu saya lihat belajar ini karena Allah. Salat, maka ulama ngajarin begini, Pak. Mau salat itu Bapak Ibu, setiap kali ingin melakukan amal soleh bilang begini, laka bika. Laka ya Allah, aku salat ini karenamu. Saya puasa ini karenamu. Saya ngaji ini karenamu. Saya berbuat baik ini karenamu. Begitu, bukan karena diri kita, bukan. Jauhin dari itu. Kemudian bika, ini bika dengan sebab rahmatmu, kebaikanmu, hidayahmu, taufikmu. Karena tanpa hidayah Allah, tanpa rahmat Allah, kita kagak bisa melakukan kebaikan sama sekali. Di 2 selalu. Makanya di sholat penuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, minta sama Allah. Ya. Jangan ngandelin diri sendiri, kita nggak mampu. Kadang ada orang pengen bilang subhanallah aja kagak bisa. Ya, melangkah berbuat kebaikan ini kagak bisa. Maka ketika kita bisa itu sudah nikmat dari Allah. Dimudahkan badan kita semuanya untuk melakukan ketaatan. Tinggal kita jaga itunya. Ya, keikhlasannya karena Allah itu. Habis itu selamat dah. Itu yang paling penting yang harus kita jaga. Jangan sampai sekian tahun kita beramal, kan hadisnya jelas. Orang yang baca Quran kata kazabta. Orang yang mati dalam perang aja kazabta kata. Padahal membela agama. Di sini beda niatnya. Nah, orang yang sedekah kan bagus banget. Tapi kata Nabi kazabta. Malaikat aja tertipu. Ya Allah, ini ada hamba-hambamu bawa amal segede gunung Tihamah. Tihamah itu di Mekah ada gunung Tihamah. Menunjukkan amalnya banyak. Faltafata ilaihim wan nadhar. Allah liatin orang ini. Kata Allah, malaikat sini. Ini orang-orang yang amalnya banyak, lemparin ke neraka semuanya. Itu sahabat dengar hadis ini takut semuanya. Sifhum lana ya Rasulullah, siapa mereka? Kami takut nanti kami sama seperti mereka. Kata Nabi apa? Hum kajildatikum, ini bahasa balaghah. Mereka sama seperti Anda. Mereka sholat, Anda sholat. Mereka haji, Anda haji. Mereka umroh, Anda umroh. Terus begitu. Tapi, ada tapinya. Ketika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, intahaku, dia terabas tuh. Jadi solehnya, takwanya, asal ada orang beruang banyak. Kalau sendirian, ternyata setan dia, iblis dia. Ani wal iyadzubillah. Di situ penting kita apa? Belajar muraqabah, belajar musyahadah. Apa muraqabah musyahadah? Selalu merasa dilihat oleh Allah, itu penting. Ini semua ulama-ulama yang saya baca melalui menjalani kehidupan untuk sesuluk yang Allah, di babnya musyahadah, muraqabah. Apa latihannya itu? Sebut Allahu syahidi, Allah selalu melihat saya. Allahu naziri, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Ini penting. Kalau kagak Pak, lisan kita ngomong apa aja, agak takut sama Allah.
Tapi ketika bapak-bapak merasa bersama Allah, dilihat Allah, diawasi Allah, apa yang terjadi? Ada rasa takut kita sama Allah. Ya, maksiat yang terjadi saat ini di mana-mana. Kenapa? Karena nggak ada takut sama Allah. Ya, isinya kagak ada, anaknya kagak ada, kesempetan nih, kesempetan. Ada faktor X-nya, kagak ada Allah dalam hatinya. Berita-berita yang kita lihat itu di TV begitu macam-macamnya tuh, yang berbuat maksiat dan salah itu karena kagak takut sama Allah, kagak ittaqillah tadi itu. Kalau takut dia merasa latihan. Ini amalan, kalau mau jamaah mau amalin boleh sebelum tidur itu zikir Allah. Sebut lafaz Allah. Lafaz Allah ini jami'un bi kulli asma wa sifati. Kita nyebut lafaz Allah itu menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah yang 99. Ya, bilang aja Allah, Allah. Kan ada Al-Quran, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ya, hadirin. Kalau belum bisa, itu ada lafaz Allah. Ya, taruhlah depan rumah kita, pandangin terus. Kalau berjamaah sadar masuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu semuanya lafaz Allah. Kalau yang hatinya sudah mu'allaqan billah, itu akan sadar, kita lagi diawasi nih, banyak CCTV nih. Tapi kalau orang yang hatinya gelap, kagak kelihatan itu Allah. Maka latihan, bilang Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ini ajaran Imam Abdullah At-Tusturi kepada muridnya Imam Junaidi Al-Baghdadi dan diikuti oleh semua ulama-ulama besar. Amal ini selama 40 malam, merasa Allah melihat saya, Allah ngawasin saya, Allah bersama saya, terus saja. Nanti jamaah kemana-mana tuh jalan, walaupun kita sendirian, ada Allah selalu. Pengen ngomongin jelek, malu, Allah denger. Bagaimana tuh merasakan itu namanya? Seperti kita sholat di mana munajat, merasakan annallaha wujudan hakikian ada di depan kita. Yasma'una, dialog sama kita, itu kan hilang di hati kita tuh. Salatnya hambar aja, kosong. Hanya kewajiban aja. Nah, ini bagaimana kita menghidupkan hati kita biar melek. Apapun yang kita lakukan Allah tahu. Apapun yang kita katakan Allah dengar. Maka ada istilahnya semut hitam jatuh di atas batu yang hitam di malam yang gulita Allah tahu. Nah, itu ya. Ini diamali oleh Imam Junaidi dari mulai masih muda. Datang ke gurunya, guru, saya sudah amalin selama 40 malam. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ak, wa idza kana Allahu syahidak, wa idza kana Allahu yunazirak, fa kaifa anta asiyallah. Junaidi, jika Anda sedang merasa selalu bersama Allah, dilihat Allah, diawasi Allah, bagaimana ini mulut bisa dusta lagi? Bagaimana mata bisa maksiat lagi? Terus begitu. Kan nggak ada. Ya kenapa baru sedikit? Allah lihat. Seperti bapak-bapak baru keluar rumah ada CCTV terus. Wah, kan saya berupaya tuh melakukan amal-amal yang baik-baik. Nah ini memang amalnya lillah karena Allah. Takutnya sama Allah, bukan takutnya sama KPK, bukan. Orang takut sama KPK, salah tuh. Takutnya sama Allah. Ya, kalau takutnya sama Allah lancar semua, bahkan yang lain kalah semua. Maka ittaqullah itu apa? Takut sama Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Wallahu a'lam. Ya, boleh. Nih speakernya boleh kalau kedengaran. Lalu nih. Ya, Bu silakan. Ini Ibu Ustazah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang makalah pertama kali dari Pak Ustaz. Ya. Yang keterangan wal maqalatu saminatu ya. Ya, yang 8. Terkoreksinya dia Pak Ustaz. Wal maqalatu saminatu. Andil A'mas. Mangkan arasu ma'alahu taqwa kanatil al-sumu. Iya al. Wisfiri riba
Barang siapa yang modalnya ketakwaan, maka lidahnya tidak akan sanggup menggambarkan pahala-pahala Allah. Ya. Barang siapa yang modalnya dunia, maka lidahnya tidak akan, tadi kayak kurang komplit, mohon diulangi lagi Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini, namanya teliti, ya. Namanya ngaji itu benar ngeliatin. Man kana katanya, ya. Ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modalnya itu adalah ketakwaan kepada Allah, kallat, karena alsun ini kan dia muannas majazi, maka dikasih kita tanya tak tanis asa kalla, kelu, kagak bisa ngungkapin, ya. Lisan tidak mampu an wasfi, menggambarkan ribhi dinihi, keuntungan agamanya. Artinya apa? Begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan apa saja dasarnya ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya juga, man kana ra'su malhi dunya, barang siapa yang modalnya adalah dunia, maka kallatil alsunu an wasbi khusran, lisan tidak akan mampu menggambarkan kerugian agamanya itu. Artinya dia kagak dapat apa-apa itu. Yang didapat malah kerugian begitu banyaknya tuh. Ya. Kenapa? Dasarnya bukan ketakwaan. Maka lurusin tuh. Nabi bangun masjid, Masjid Kuba, ussisa alat lalu tuh. Ya. Dasarnya ketakwaan. Bangun rumah, takwa. Bangun perusahaan, takwa itu. Ya. Kalau sudah ke situ, yang lain mudah-mudahan dapat bimbingan dari Allah. Tapi ada orang bangunkan hammuhunnya dunia, berbangun tidur beda. Ada hamnya akhirat, ada pahala. Hamnya dunia aja. Ya. Pada dunia hanya apa? Mazra'atul akhirah. Apa? Mazra'ah. Ladang menuju akhirat. Ya. Itu saja ya. Itu ya Bapak mau apa? Hah? Ya, oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi nanti saya mungkin saya nggak lama, ada sahabat saya meninggal di Tambun. Saya mau ziarah gitu ya, takziah. Kita tutup ya baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.